melanjutkan ke materi yang lebih dalam, kita harus tahu nih apa pengertian produk life cycle. Nah, produk life cycle itu atau siklus hidup produk yang menggambarkan perjalanan suatu produk dari pasar mulai dari pertama kali diperkenalkan hingga akhirnya mengalami penurunan dan ditarik dari peredaran. Nah, konsep ini penting dalam strategi bisnis karena membantu perusahaan menentukan langkah yang harus diambil di setiap tahapannya. Dalam penerapan produk life cycle digunakan untuk merencanakan strategi pemasaran, inovasi produk, dan pengelolaan sumber daya perusahaan. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya produk life cycle. Jadi proses ini tuh biasanya membutuhkan waktu. Masyarakat umumnya tahu bahwa produk baru ada setelah produk berada di pasaran. Masyarakat umumnya mengetahui keberadaan produk baru setelah produk telah ada di pasaran untuk sementara waktu. Dan masyarakat menerima produk tersebut secara bertahap. Nah, Rogers membagi tahapan proses menjadi 5 tahap adopsi. 5 tahap tersebut adalah yang pertama itu awareness atau kesadaran. Jadi, umumnya konsumen memiliki pengetahuan tentang hadirnya produk baru, akan tetapi konsumen tidak cukup memiliki informasi mengenai produk tersebut. Nah, yang kedua itu ada interest atau perhatian. Nah, jadi konsumen tuh akan tertarik untuk menggali informasi tentang produk yang baru dikeluarkan, biasanya gitu. Kemudian yang ketiga itu ada evaluation atau penilaian. Jadi, setelah menggali informasi mengenai produk baru tersebut, konsumen akan melakukan pertimbangan dan penilaian tentang manfaat dan kerugian setelah menggunakan produk tersebut. Nah, yang keempat tuh ada trial atau percobaan. Jadi, setelah melakukan penilaian, konsumen tuh akan mencoba produk tersebut untuk mengetahui kegunaan dari produk tersebut itu sesuai atau enggak. Yang kelima itu ada adopsi. Nah, jadi setelah melakukan 4 tahap tersebut, pada akhirnya konsumen mengambil keputusan untuk menggunakan produk tersebut secara berkelanjutan atau secara teratur. Nah, tadi kan yang terakhir tuh ada adopsi. Nah, adopsi ini tuh memberikan pengertian yang lebih mendalam mengenai produk life cycle dengan memberikan penjelasan mengenai proses terjadinya difusi atau bisa disebut sebagai penyebaran pemikiran baru sejak mulai dikenalkan sampai penerimaan konsumen secara umum. Nah, Rogers mengelompokkan pengadopsian inovasi menjadi 5 kelompok. Yang pertama itu inovator, yang kedua itu early adopter, yang ketiga itu early majority, yang keempat ada late majority, dan yang kelima atau terakhir ada laggard. Nah, jadi setelah pengeluaran dari produk baru tersebut, perusahaan harus bisa memberikan pengaruh kepada konsumen supaya minat untuk mencoba, membeli, dan menggunakan produk tersebut secara teratur. Saat tahap perkenalan, hanya ada beberapa konsumen yang tertarik untuk membeli. Nah, akan tetapi, jika mereka merasa puas terhadap produk tersebut, kemudian mereka akan menyebarkan untuk mengajak konsumen lain untuk ikut membeli produk tersebut. Nah, ini tuh disebut dengan early adopter. Nah, kemudian ada hadirnya produk lain sebagai pesaing menjadi penguat proses adopsi. Pada tahap selanjutnya akan lebih banyak lagi konsumen yang masuk ke dalam pasar. Nah, ini tuh disebut sebagai early majority. Akan tetapi, laju dari pertumbuhan penjualan akan mulai turun saat timbul munculnya kelompok produk yang baru. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep produk life cycle, bagaimana produk mengalami pertumbuhan dan juga mengalami kepunahan. Dan oleh sebab itu, perusahaan harus membuat strategi mengenai pemasaran, penjualan, dan juga finansial agar sebuah produk tersebut dapat memberikan profit secara berkelanjutan atau dalam jangka panjang. Konsep siklus ini sendiri ada 4. Yang pertama adalah membantu perusahaan menyusun strategi pemasaran, produksi, dan finansial yang tepat di setiap tahap. Lalu yang kedua, mengetahui kapan investasi harus dikembangkan dan dikurangi agar perusahaan bisa mengoptimalkan keuntungan. Yang ketiga, mendorong perusahaan untuk berinovasi agar produk tetap relevan di pasar. Yang keempat, yakni memahami siklus produk sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat agar tetap kompetitif. Dan dari konsep ini sendiri muncullah tahap dalam strategi pemasaran. Kali ini saya akan membahas tahap product life cycle atau tahap-tahap siklus produk. Tahap-tahap siklus produk sendiri yaitu ada 4: pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Pada tahap pertama, pengenalan, produk masih belum cukup dikenal oleh masyarakat sehingga penjualan masih
rendah. Oleh karena itu, sebagai produsen harus terus melakukan promosi agar produk kita dikenal oleh masyarakat. Lalu pada tahap kedua yaitu pertumbuhan. Nah, pada tahap ini produk kita sudah mulai dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu, penjualan mulai naik. Nah, pada tahap ini sebaiknya sebagai produsen harus tetap fokus pada kualitas produk dan berusaha untuk memperluas pasarnya ke wilayah-wilayah lain. Lalu pada tahap ketiga yaitu kedewasaan. Nah, pada tahap ini penjualan mencapai puncaknya dan mulai stabil. Pasar menjadi jenuh dan persaingan semakin ketat sehingga pendapatan mulai turun. Nah, sebagai produsen sebaiknya fokus pada kualitas produk dan keunikan produk. Sebagai produsen juga harus terus aktif melakukan promosi juga. Lalu pada tahap penurunan, produk mengalami penurunan seperti perubahan preferensi konsumen, teknologi baru, atau kejenuhan pasar. Nah, pada tahap ini sebagai produsen harus segera menentukan apakah produk masih layak dipertahankan atau tidak. Jika tidak, maka tarik produk dari pasar atau cari cara lain untuk menghidupkan produk. Nah, untuk menghidupkan produk sendiri bisa menambahkan fitur atau menyempurnakan produk dengan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya, atau bisa menambah variasi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu karakteristik utama dalam tahapan produk life cycle. Menurut Kotler 2007, produk life cycle setiap tahap memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya seperti berikut. Yang pertama, tahap perkenalan atau introduction. Pada tahap perkenalan ini, produk life cycle memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, penjualan rendah. Mengapa bisa disebut demikian? Karena produk masih dalam tahap awal dengan adopsi pasar terbatas. Yang kedua, biaya per pelanggan tinggi, karena pengeluaran besar untuk pemasaran dan distribusi karena perusahaan baru. Yang ketiga yaitu laba negatif. Mengapa laba bisa negatif? Karena perusahaan ini belum mencapai break-even point, di mana break-even point yaitu perusahaan dalam keadaan tidak untung maupun tidak rugi. Karena biaya awal lebih tinggi dari pendapatan. Yang keempat yaitu pelanggan inovator. Mengapa demikian? Karena hanya pelanggan yang suka mencoba produk baru yang membeli. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu pesaing sedikit. Pasar masih baru, jadi pesaing yang masuk itu sangat sedikit. Jadi, tahap perkenalan ini menggambarkan situasi di fase awal siklus hidup produk dengan peluang dan tantangan untuk berkembang. Untuk berikutnya, pada tahap kedua yaitu pada tahap pertumbuhan ini, produk life cycle memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, penjualan meningkat cepat. Mengapa demikian? Produk mulai diterima lebih banyak oleh pasar dan adopsi pelanggan meningkat pesat. Yang kedua, biaya rata-rata per pelanggan menurun. Biaya pemasaran dan distribusi mulai efisien karena perusahaan memperoleh skala ekonomi. Dan yang ketiga yaitu laba meningkat. Pendapatan mulai melebihi biaya, menghasilkan laba seiring dengan peningkatan volume penjualan. Dan yang keempat yaitu pelanggan pemakai awal. Setelah inovator, kini produk mulai digunakan oleh segmen pemakai awal yang lebih besar, yang tertarik mencoba produk yang lebih terbukti. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu pesaing bertambah. Mengapa demikian? Karena para pesaing melihat potensi pasar yang besar. Lebih banyak pesaing masuk, yang menandakan bahwa pasar semakin kompetitif. Nah, jadi dapat disimpulkan pada tahap pertumbuhan ini, tahap ini menunjukkan transisi dari pengenalan produk menuju penguatan posisi di pasar dengan peluang pertumbuhan yang besar, namun juga tantangan kompetisinya yang terus meningkat. Untuk tahap ketiga yaitu tahap kedewasaan atau maturity. Pada tahap pendewasaan ini, produk life cycle memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, puncak penjualan. Pada tahap ini, produk telah mencapai titik maksimal dalam hal adopsi dan volume penjualan. Pasar mulai jenuh. Dan yang kedua yaitu biaya per pelanggan rendah. Dengan skala ekonomi dan efisiensi, biaya untuk melayani setiap pelanggan turun signifikan. Dan yang ketiga yaitu laba tinggi.
pendapatan lebih besar dibandingkan biaya, menghasilkan margin laba yang optimal. Dan yang keempat, yaitu pelanggan mayoritas tengah. Mengapa demikian? Karena produk kini digunakan oleh mayoritas pasar, termasuk pelanggan yang lebih konservatif dan berisiko rendah. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu jumlah pesaing stabil atau menurun. Persaingan stabil karena sebagian pesaing keluar setelah tidak bisa lagi mendapatkan keuntungan besar, atau pada tahap ini pasar sudah mulai jenuh. Nah, dapat disimpulkan bahwa tahapan kedewasaan menunjukkan stabilitas pasar dengan pendapatan yang maksimal. Namun, perusahaan harus terus berinovasi untuk menjaga posisi atau beradaptasi dengan perubahan pasar yang ada. Untuk yang terakhir, yaitu tahap penurunan atau decline. Pada tahap penurunan ini, produk life cycle memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, penurunan penjualan. Penjualan mulai menurun karena permintaan pasar berkurang, seringkali karena produk sudah ketinggalan zaman atau sudah ada penggantinya. Yang kedua, yaitu biaya per pelanggan rendah. Biaya pemasaran dan distribusi menjadi lebih rendah karena fokus beralih pada pelanggan yang tersisa dan efisiensi operasional lebih tinggi. Dan yang ketiga, yaitu laba menurun. Dengan terjadinya penurunan penjualan, maka dari itu laba juga berkurang meskipun biayanya dapat ditekan. Yang keempat, yaitu pelanggan pemakai terlambat. Produk hanya menarik bagi pelanggan yang terlambat untuk mengadopsi produk ini, atau mereka yang tetap setia meskipun sudah ada inovasi atau alternatif baru. Untuk yang kelima, yaitu jumlah pesaing menurun. Mungkin karena pesaing keluar pasar karena tidak lagi menguntungkan, atau beralih ke pasar yang lebih baru dan berkembang yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa tahap penurunan menunjukkan kebutuhan untuk inovasi atau diversifikasi produk karena pasar yang ada mulai menyusut maupun keuntungan pun juga menurun. Selain karakteristik 4 di atas, produk life cycle juga memiliki karakteristik lain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, produk tidak melalui semua tahapan yang keempat di atas. Yang kedua, setiap jangka tahap produk life cycle sangat bervariasi, entah jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang ketiga, yaitu produk life cycle dapat diperpanjang melalui inovasi dan mengubah strategi pemasaran dalam mengubah citra. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah siklus hidup atau produk life cycle merupakan konsep penting dalam manajemen pemasaran yang menggambarkan tahapan yang dilalui oleh suatu produk sejak dikenal ke pasar hingga akhirnya memiliki penurunan. Nah, setiap tahap dalam siklus ini, pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan memiliki karakteristik dan pantangan sendiri yang membutuhkan strategi pemasaran yang tepat. Nah, pemahaman terhadap produk life cycle sangat penting bagi perusahaan untuk dapat mengelola strategi pemasaran inovasi dan alokasi sumber daya secara efektif. Nah, melalui inovasi yang berkelanjutan, strategi promosi yang tepat, serta adaptasi terhadap tren pasar, perusahaan dapat memperpanjang umur produk dan mempertahankan daya saingnya. Selain itu, kecepatan dalam merespon perubahan pasar, baik dari sisi teknologi maupun preferensi konsumen, menjadi faktor kunci dalam menentukan keberlanjutan sebuah produk di pasar yang kompetitif. Nah, dengan demikian, penerapan konsep produk life cycle dalam strategi bisnis dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi pemasaran, mengoptimalkan keuntungan, serta mempertahankan relevansi produk dalam menghadapi persaingan pasar yang terus berkembang.